terima kasih telah menghadiri webinar yang diadakan oleh izin.co.id bersama dengan Izin Properti. Dengan topik dan tema kita hari ini adalah belajar legalitas investasi properti. Dan acara hari ini akan dipandu oleh saya, Deborah, selaku moderator. Hari ini kita akan belajar banyak mengenai investasi properti, terutama akan kita kulik dari sisi legalitas tanahnya. Yang pertama, kita akan belajar strategi investasi tanah yang aman di Indonesia, kemudian macam-macam sertifikat tanah, kemudian rekomendasi jenis tanah yang sesuai untuk investasi, jenis tanah yang harus dihindari untuk investasi, sampai dengan biaya-biaya apa aja sih yang mesti disiapkan dalam rangka melakukan investasi tanah di Indonesia. Acara hari ini tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan dari para sponsor kita, yaitu izin.co.id, layanan pendirian perusahaan terbesar, terlengkap, dan tercepat, terpercaya di Indonesia, di mana kami melakukan pendirian perusahaan seperti PT, CV, PMA. Kita dapat membantu pengurusan perizinan usaha, pendaftaran merek, pembuatan kontrak, sampai pengurusan pajak perusahaan. Kemudian didukung oleh V-Office, layanan penyedia kantor virtual terbesar di Indonesia. Didukung oleh Hukum, layanan bantuan hukum bersama pengacara profesional dengan biaya yang transparan. Didukung oleh Heloka, jasa call answering service yang dapat menerima, menyambungkan telepon, mengirimkan pesan penelpon untuk perusahaan Anda di mana saja dan kapan saja. Didukung oleh Hello Life, penyedia studio rekaman dengan fasilitas dan peralatan terlengkap untuk fasilitas podcast, Zoom meeting, bahkan webinar yang kita gunakan saat ini. Dan yang terakhir, terima kasih juga dari teman media, yaitu Media Grocer dan iNews yang akan meliput acara kita hari ini, yang akan ditampilkan dalam channel YouTube mereka. Hari ini kita akan belajar banyak dari narasumber yang sudah berpengalaman lebih dari 27 tahun di dunia legal. Berprofesi selaku notaris dan PPAT Jakarta Selatan, notaris koperasi, notaris pasar modal, Ibu Notaris Oti Harichandra Ubayani. Selamat datang Ibu. Ya, selamat sore, Deborah ya, yang cantik Deborah ini. Terima kasih Bu udah menyempatkan waktunya hari ini di tengah kesibukan Ibu. Ya pastilah, karena Mbak Deborah yang minta kan, dan timnya, jadi saya harus hadir. Thank you Ibu. Nah, sebelum kita mulai acara webinar, saya akan membacakan tata cara webinar yang akan diselenggarakan hari ini. Yang pertama, peserta harap mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Acara dimulai dengan presentasi dari Ibu Notaris Oti, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian selama presentasi berlangsung, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Kemudian, agar presentasi dapat lebih nyaman, kami sarankan Bapak dan Ibu dapat melakukan klik pin video di layar pembicara. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Notaris Oti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada hari ini perintah dari Kak Deborah ini supaya saya memberi pelajaran legalitas investasi properti ya. Sebenarnya saya tidak mengajari ikan yang sudah pintar berenang ya, tapi kita nggak apa-apa, sama-sama bertukar pikiran. Nanti pada waktu ada pertanyaan-pertanyaan kita juga berbagi ilmu lah ya. Jadi untuk strategi investasi tanah yang aman di Indonesia itu seperti apa ya? Bagaimana memastikan tanah yang kita investasi statusnya itu aman secara hukum? Yaitu kita harus pastikan dulu keaslian bukti kepemilikannya. Misalnya itu sertifikat atau girik, atau ada orang yang biasanya saya punya PBB aja, nah itu harus kita pastikan. Lalu kita cek status kepemilikan dan asal-usulnya. Kita harus cek juga sertifikatnya, riwayat tanah, dan cek ada sengketa atau tidak di dalam sertifikat tersebut. Jangan lupa apabila menerima sertifikat asli, itu harus diparaf di
tiap lembar halamannya dengan pensil saja, karena kita menghindari kasus-kasus mafia pertanahan ya. Kadang-kadang sedetik kita lengah sertifikat itu langsung sudah ditukar. Jadi pada waktu kita memberikan sertifikat asli kita harus memarafnya, dan menerimanya juga kita harus memarafnya supaya kalau ada ditukar kita bisa mengetahui bahwa sertifikat yang kita cek ke Badan Pertanahan Nasional adalah memang sertifikat yang memang kita telah terima. Dan kita harus periksa detil tanahnya. Detil tanahnya yaitu harus kita lihat ada gambar situasi, gambar bangunan, dan berada di daerah berkembang, aksesnya, dan ada fasilitas umum, infrastrukturnya bagaimana, kena jalan atau tidak, dan peruntukannya, itu bisa kita cek di kecamatan atau di tata kota. Supaya kita tahu, jangan sampai kita beli tanah, ternyata kena jalan, akhirnya dipotong gitu. Nah itu kan kerugiannya untuk kita. Dan kita juga harus tahu zona peruntukannya. Ada zona hijau untuk jalan dan taman, zona merah untuk perkantoran, zona kuning untuk perumahan di kecamatan. Kenapa kita harus berinvestasi tanah ya? Memang untuk berbagai macam investasi itu kita ada investasi reksadana, ada investasi saham, ada investasi logam mulia atau emas, deposito berjangka, obligasi, asuransi, dan yang ketujuh adalah tanah, bangunan, dan properti. Dan ini keuntungannya memang sangat menjanjikan, apalagi kalau kita memilih tanah yang memang tempatnya strategis dan biasanya kenaikannya itu akan sangat berlipat ya. Memang ada kelemahan dan ada kelebihannya untuk kita berinvestasi tanah. Untuk kelebihannya yaitu kenaikan capital gain, yaitu keuntungan modal. Juga memiliki nilai tambah, tanah itu tidak akan musnah. Tanah itu bisa dibuat klaster, rukan, office tower, dan untuk apartemen. Dapat juga dibuat bisnis, bisa kita buat lahan parkir, kita bisa berkebun, bisa kita buat untuk lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kekurangannya tentu kita harus butuh modal untuk membangun atau menanam. Juga tidak ada pemasukan dalam jangka waktu pendek dan tidak bisa cepat dijual karena memang kita butuh modal yang besar. Juga butuh pengeluaran untuk PBB, pajak, penjagaan, dan perawatan. Tapi apabila kita sabar, itu kenaikannya memang sangat signifikan sekali. Jadi untuk bisnis properti di Indonesia saya rasa masih the top-nya ya, ada di sini. Dan untuk apa saja itu bukti kepemilikan tanah? Macam-macam hak kepemilikan atas tanah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, yaitu tentang peraturan dasar pokok-pokok atas tanah. Di pasal 16 adalah hak-hak atas tanah diantaranya, yaitu hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai. Masing-masing mempunyai jangka waktu dan ada dasar hukumnya. Yaitu kalau hak milik di pasal 20 UU PA, itu adalah hak yang sangat terkuat ya. Istilahnya kalau misalnya kita mempunyai suatu barang itu adalah hak yang betul-betul kuat. Dan HGU dasar hukumnya itu ada di pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria. Jangka waktunya itu 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi sampai 25 tahun. Dan HGB yaitu 30 tahun jangka waktunya bisa diperpanjang sampai 20 tahun. Dasar hukumnya adalah pasal 36 ayat 1 UU PA. Dan hak pakai yaitu di pasal 42 ayat 1 UU PA. Jangka waktunya 25 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Juga ada di pasal 41 dan 53 PP 4096. Hak milik yaitu definisi hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Tidak ada jangka waktu yang membatasi kepemilikan. Dan hanya dapat dimiliki oleh WNI. Jadi keuntungannya kita sebagai WNI kita mempunyai hak milik. Hak milik ini hanya dapat hilang jika objek tanah yang bersangkutan musnah karena bencana atau diambil negara. Hak milik dapat dijadikan utang dengan dibebani hak tanggungan. Jadi selain kita bisa mempunyai tanah, kita juga bisa menjaminkan kepada pihak ketiga. Dan untuk HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah.
Jangka waktu hak guna usaha tergantung dari masing-masing dengan jenis usaha di atas, misalnya pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Jika ada peraturan tambahan yang dibebankan, HGU dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 sampai 35 tahun. Dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU juga dapat dijadikan agunan dengan dibebankan hak tanggungan, jadi bisa juga untuk jaminan hutang. HGU dapat hapus karena jangka waktu berakhir, dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena suatu syarat yang tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, dan tanahnya musnah. Jadi jangan sampai kita memiliki tanah tapi ditelantarkan. Next, untuk hak guna bangunan, yaitu hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka waktunya paling lama 30 tahun. HGB memiliki persamaan dengan HGU, yaitu dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang dapat memiliki HGB adalah warga negara Indonesia, tadi HGB ya, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGB dapat terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tanah milik karena perjanjian yang dibentuk antara pemilik tanah dengan pihak yang memperoleh HGB tersebut. HGB dapat dijadikan agunan dengan dibebankan hak tanggungan. HGB adalah hak tersebut dapat musnah karenanya. Jangka waktu berakhirnya dan dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena kurangnya syarat. Dilepaskan oleh pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, dan tanahnya musnah. Untuk hak pakai yang sekarang sedang menjadi hit ini karena bisa dimiliki oleh warga negara asing. Jadi hak pakai ini adalah choice-nya ya. Hak pakai adalah hak yang digunakan untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang, memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Yang dapat memiliki hak pakai. Nah ini kita harus konsen di sini karena memang hak pakai ini adalah choice satu-satunya adalah yang bisa dimiliki asing, tapi dengan adanya Omnibus Law ini juga warga negara asing bisa juga memiliki hak milik selain hak pakai. Nanti kita bahas di belakang ya. Yang dapat memiliki hak pakai antara lain WNI, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Juga ini saya tambahkan yaitu departemen, lembaga pemerintahan, non-departemen, Pemda juga bisa menggunakan hak pakai, juga badan keagamaan dan sosial, dan juga perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Jangka waktunya juga lama ya, bisa 25 tahun ditambah 20 tahun. Dapat dialihkan juga dan dapat dijadikan jaminan hutang, yaitu pasal 53 PP nomor 40 tahun 96. Objek hak pakai yaitu saya tambahkan ya di sini ya biar rekomennya agak banyak, yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah milik. Sertifikat hak pakai bisa batal karena dibatalkan menteri atau pejabat yang berwenang. Pemegang hak pengelolaan atas pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban pemegang hak pakai. Tidak terpenuhi syarat-syarat atau kewajiban yang tertulis dalam perjanjian antara para pihak mengenai pemberian hak pakai atau pengguna hak pengelolaan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap juga bisa mengakibatkan pembatalan sertifikat hak pakai. Tanah tersebut ditelantarkan. Dan juga hak pakai ini bisa dialihkan jika tanah tersebut dikuasai oleh negara dan tanah pengelolaan
maka hak pakai bisa dialihkan dengan izin pejabat yang berwenang. Namun jika berupa tanah perseorangan, pengalihannya harus dengan jual beli, juga tukar menukar, penyertaan modal, hibah, dan wasiat. Bagaimana dengan tanah lahan girig? Girig sendiri adalah bukti surat pembayaran pajak atas suatu lahan yang merupakan bukti bahwa seseorang telah menguasai sebidang lahan. Lahan dengan status girig adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. Girig tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tapi girig bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat. Memang di dalam girig ini memang kita ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui, karena biasanya kita harus dulu cek riwayat tanahnya, pernyataan tidak sengketa, harus ada panitia A dan pengumuman dan lain sebagainya, sehingga bisa dijadikan sertifikat. Dan untuk macam-macam sertifikat atau rekomendasi jenis tanah yang sesuai untuk investasi dan jenis tanah yang harus dihindari untuk investasi. Jenis sertifikat berdasarkan pemilikan tanah yang bagus yaitu hak milik, yaitu sertifikatnya hak milik, karena ini yang paling terkuat ya. Tapi jangan lupa pada waktu kita akan transaksi, kita harus ada pengecekan sertifikat tersebut, dan juga pada waktu memberikan sertifikat asli kita harus parah. Memang ini tidak ada di dalam undang-undang ya, tapi menurut pengalaman saya selama 27 tahun praktek, lebih baik pada waktu kita menyerahkan sertifikat, kita harus memaraf sertifikat tersebut, atau pada waktu kita menerima sertifikat juga kita harus memaraf. Jadi apabila ternyata pada waktu dicek di BPN ternyata sertifikat tersebut palsu, kita bisa mengetahui siapakah yang memalsukan. Jadi kita tidak menjadi yang tersangka ya. Dan ada juga hak guna bangunan, sertifikatnya hak guna bangunan. Ada HGU, sertifikatnya hak guna usaha. Dan ada hak pakai, sertifikatnya hak pakai. Untuk rekomendasi jenis tanah yang sesuai dengan investasi. Jika Anda berencana membeli tanah untuk memilikinya, maka sebaiknya Anda membeli tanah yang legalitasnya adalah hak milik atas tanah tersebut, atau minimal hak guna bangunan yang keduanya sudah memiliki sertifikat. Namun jika Anda merupakan WNA, Anda bisa melakukan investasi dengan memiliki hak kepemilikan hak pakai. Langkah selanjutnya adalah memastikan tanah yang Anda investasikan statusnya adalah clear dari sengketa, tidak bermasalah, dan ada stempel bahwa sertifikat tersebut telah bersih yang ada di Badan Pertanahan Nasional. Untuk jenis tanah yang harus dihindari untuk investasi yaitu tanah wakaf. Tanah wakaf adalah salah satu jenis tanah yang kerap kita dengar dan juga banyak dipertanyakan. Tanah wakaf adalah tanah yang diserahkan oleh pemberi wakaf untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu untuk kegunaan ibadah dan atau kesejahteraan umum yang diatur menurut hukum syariah. Pada mulanya tanah wakaf biasanya adalah harta tanah yang diberikan untuk kepentingan masyarakat oleh seorang muslim. Apakah jenis tanah harus dihindari untuk diinvestasi tadi ya? Dan apakah tanah wakaf bisa diperjualbelikan? Dalam hukum Islam, tanah yang sudah diwakafkan dari pemiliknya tidak boleh dijual, dibeli atau dihibahkan. Hal ini karena jual beli tanah sendiri membutuhkan kepemilikan yang jelas, sementara tanah wakaf sendiri tidak memiliki pemilik yang pasti. Solusinya, penjual tanah wakaf sendiri harus diputuskan lewat Mahkamah Agama dan tidak boleh diputuskan secara sembarangan. Tanah waris yang masih dalam sengketa. Penting juga kita untuk membahas mengenai tanah warisan karena proses jual beli tanah warisan sendiri tidak sama dengan cara jual beli tanah biasa. Pembelian jenis tanah ini haruslah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah. Hal ini wajib dilakukan karena tanah waris sendiri rawan konflik, baik konflik yang datang dari luar maupun dari dalam, yakni dari ahli waris sendiri. Solusinya, bertemu langsung dengan ahli waris, melegalkan jual beli dengan membuat akte jual beli di hadapan PPAT yang terakhir dengan melakukan proses jual beli tanah melalui metode yang transparan. Tanah girig ini sendiri pun adalah bukti surat pembayaran pajak atas suatu lahan.
yang merupakan bukti bahwa seseorang telah menguasai sebidang lahan. Lahan dengan status girik adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Jadi apabila akan mengadakan transaksi jual beli lahan girik harus dipastikan bahwa nama yang tertera dalam dokumen girik tersebut harus sama dengan yang tertera dalam akte jual beli. Caranya adalah dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat diterima yang merupakan sejarah kepemilikan lahan sebelumnya. Jadi kita harus tahu sejarah atau riwayat tanahnya. Sejarah kepemilikan lahan diperlukan apabila ingin meningkatkan status hukum suatu lahan menjadi sertifikat HGB atau sertifikat hak milik. Untuk persiapan biaya investasi, hidden cost investasi tanah. Investasi tanah tidak melulu mengenai harga tanah dan bagaimana investasi ini akan menguntungkan di masa depan. Kalian juga perlu menyiapkan biaya pajak atas tanah yang jumlahnya tidak sedikit. Komponen ini harus ditanggung baik kalian selaku pembeli ataupun penjual. Berikut adalah biaya yang harus dikeluarkan, yaitu BPHTB, yaitu biaya perulahan hak atas tanah dan bangunan. Juga ada biaya PPH-SSP, ya, juga biaya cek sertifikat, biaya balik nama sertifikat, biaya pembuatan akte jual beli dalam transaksi, juga ada PPN, yaitu penjualan rumah, dan juga ada biaya yang dikeluarkan oleh PPAT. Cara menghitung BPHTB. Peraturan mengenai pembayaran pajak jual beli tanah BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97. Besarnya tarif resmi BPHTB yang dikurangi NJOP, nilai jual objek pajak, BPHTB ini menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh pembeli. Untuk wilayah DKI, masing-masing pengurangannya ada beda-beda ya. Kalau di DKI, nilai transaksi dikurang 80 juta dikali 5% atau NJOP dikali 30% untuk dasarnya. Dan untuk wilayah non-DKI, yaitu pengurangannya 60 juta. Jadi nilai transaksi dikurang 60 juta dikali 5% atau NJOP dikali 30%. Cara penghitungan PPH ya untuk pajak penjual. Peraturan mengenai pembayaran pajak jual beli tanah BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97, yaitu NJOP nilai transaksi dikali 30% kali 2,5%. Kesimpulan dari materi yang tadi telah saya bacakan, yaitu untuk investasi yang aman harus selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini. Pilihan jenis tanah yang aman untuk dilakukan investasi. Pastikan keaslian bukti kepemilikannya. Cek status kepemilikannya. Juga periksa histori tanahnya, yaitu riwayat tanahnya. Persiapkan juga biaya-biaya lain seperti pajak dan biaya dari PPAT. Lakukan balik nama sertifikat dan membuat akte jual beli dan menggunakan cara pembayaran yang transparan. Demikian materi dari saya, sudah selesai ya untuk ininya ya, untuk waktunya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan bisa dipandu oleh Mbak Deborah. Terima kasih. Tadi kan Ibu ada bahas nih mengenai Omnibus Law. Ya. Nah, sekarang kan lagi happening banget nih, semua orang penasaran. Ya. Tadi Ibu ada mention katanya warga negara asing dapat memiliki hak tanah selain hak pakai. Ya. Menurut Omnibus Law. Ya, betul. Boleh diinfo nggak Bu, apa sih itu? Ya. Jadi di dalam Omnibus Law ini seorang warga negara asing boleh mempunyai hak milik atas satuan, kan biasanya di atas hak pakai, tapi sekarang di atas hak milik bisa memperolehnya. Dan ini baru sekarang didengungkan di dalam Omnibus Law. Kalau dulu kan warga negara asing itu hanya boleh mempunyai hak pakai saja, tapi sekarang ada misalnya beli apartemen yang di atasnya hak milik itu boleh kita
membelinya untuk warga negara asing. Oh gitu. Ya. Jadi ya itu terobosan-terobosan ya yang dilakukan oleh DPR dan juga Bapak Presiden, bahwa memang ada terobosan-terobosan inilah yang kita harus banyak belajar, karena ini kan baru ya. Kalau dulu hak pakai selama berpuluh tahun hak pakai, sekarang hak milik bisa. Untuk itu ya, untuk apartemen ya. Jadi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Oh gitu. Kalau misalnya untuk properti yang kayak rumah gitu Bu, itu bisa nggak? Itu hak pakai saja. Belum ada hak milik tuh belum dibolehkan ya di dalam Omnibus Law itu. Jadi jangan galau dulu ya. Tetap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sangat kuat, yaitu hak milik yang boleh dimiliki hanya di WNI ya, juga untuk HGB, HGU kan tadinya hanya hak pakai aja yang boleh untuk warga negara asing. Nah sekarang di dalam Omnibus Law yaitu untuk apartemen yang di atasnya hak milik itu boleh dibeli oleh orang tua WNA ya. Jadi WNI tetap prioritas ya. Ya, tetap hak milik, cuman kalau misalnya untuk WNA ya, bisa membeli apartemen ya kalau misalnya mau secure untuk kepemilikannya ya. Betul. Jadi di pasal 42 UPA orang asing tuh boleh memiliki hak pakai ya. Terus ini juga PT-PT asing ya, dengan syarat harus bertempat tinggal di Indonesia. Jadi nggak sembarangan juga semuanya boleh beli tapi tidak tinggal di Indonesia ya. Tetap harus persyaratannya harus tinggal di Indonesia. Dan peraturan-peraturannya ini banyak sekali ya, kalau saya bacakan ya, ada PP 4196, ada Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 96 tentang persyaratan pemilikan rumah tinggal atau hunian untuk orang asing. Juga ada Surat Edaran Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 110/2871 tahun 96. Juga ada PP nomor 4196 dan ada PMA atau Kepala BPN nomor 8 tahun 96. Juga ada Surat Edaran Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 130/105 Sesmen 96. Dan juga ada Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 124/UM/0101/M/1297 tanggal 11 Desember 97, yaitu tentang kelengkapan persyaratan pemilikan rumah tinggal atas hunian untuk orang asing. Jadi peraturan-peraturan itu banyak sekali. Dan untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja yang pasal 144 ayat 1, yaitu WNA boleh mempunyai apartemen hak milik atas satuan rumah susun. Sebelumnya WNA tidak bisa memiliki untuk hak milik atas satuan rumah susun tersebut, tapi dengan pasal 144 ayat 1 ini diperbolehkan ya, tapi memang juklaknya mesti ditinjau lebih lanjut lagi. Dan ada PP juga nomor 103/2015, karena ini kan terobosan ya Mbak, maksudnya yang lagi hit, jadi saya agak panjang nggak apa-apa ya nelanginnya ya. Juga ada PP nomor 103/2015, yaitu tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Mereka hanya diberi izin dalam bentuk hak pakai atas satuan rumah susun. Dan pasal 5 PP nomor 103/2015, yaitu WNA diberikan hak pakai untuk rumah tinggal, untuk pembelian baru, dan hak milik atas satuan rumah susun di atas hak pakai. Untuk satuan rumah susun pembelian unit baru saja, tidak boleh di tangan kedua. Yaitu juga WNA bisa diberikan hak pakai jangka waktunya 30 tahun, nanti diperpanjang, totalnya bisa sampai 80 tahun. Itu sudah cukup enjoy juga ya, sudah cukup lama juga. Jadi yang saya tegaskan di sini, yang membedakan WNI dan WNA untuk pemilikan properti, yaitu ada batasan rumah yang dibeli WNA, yaitu Permen 13/2016. Sebagai berikut ya, untuk harga apartemen yang dapat dibeli WNA yaitu dibatasi 5 miliar sampai 10 miliar. Dan untuk rumah tinggal DKI sampai dengan 10 miliar. Dan untuk di Bali ada sampai 3 miliar, apartemen 2 miliar.
peraturan ini dibuat agar WNA tidak memiliki kemudahan dalam mengakses rumah murah. Jadi peraturan pemerintah sudah memikirkan juga plus minusnya, kan kita juga nggak mau nanti lebih banyak orang asing yang tinggal di negara kita. Jadi sudah ada peraturan-peraturannya juga. Rumah yang dibeli harus dibeli langsung dari pengembang, bukan tangan kedua. Itu ada peraturannya juga. Jadi yang bisa dibeli adalah rumah tinggal apartemen dengan hak pakai 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, diperbarui 30 tahun, totalnya 80 tahun ya. Udah lama banget tuh 80 tahun ya. Dan hak milik atas satuan rumah susun apartemen dasar hukumnya yaitu pasal 144 ayat 1 dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itulah yang membedakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya, bahwa sekarang warga negara asing boleh memiliki satuan rumah susun tapi di atas hak milik. Kalau dulu hanya di atas hak pakai. Oke, Ibu seru banget ini. Pasti banyak juga yang benar-benar baru tahu juga ini masalah Omnibus Law dan kepemilikan hak pakai untuk orang asing. Iya, ini yang lagi hit ya, karena ini ya terobosan ya. Tapi nggak usah galau ya. Kita tetap mempunyai hak milik, tetap mempunyai HGB, mempunyai HGU itu khusus untuk warga negara Indonesia. Oke, dan saya lihat juga angkanya fantastis ya. Kalau misalnya untuk orang asing beli apartemen, nilai apartemennya harus yang MM iya, kan? Nggak boleh dapat rumah murah, ya kan? Nanti kalau dapat rumah murah, warga negara asing yang ambil, yang warga negara Indonesia nggak kebagian. Iya, padahal kita seneng yang murah-murah ya. Iya betul. Oke Ibu, terima kasih banget untuk presentasi dan materi yang Ibu sampaikan, dan itu dapat new insights buat kita semua, apalagi yang baru mau mulai belajar investasi tanah, tapi kita takut kecelek nih beli tanah di tempat yang salah atau sertifikatnya yang palsu segala macam gitu kan. Tapi tadi di antara banyak sekali banyak ragam investasi, tanah itu kan nggak mungkin musnah ya, tapi kita memang harus sabar. Dan keuntungannya tuh kalau kita beli tanah di tempat yang strategis itu kabarnya ya konon bisa 100 sampai 200% keuntungannya ya kan. Tapi memang sekarang lagi lagi pandemi, memang semua usaha kan lagi agak lesu. Jadi sabar aja lah. Pasti tanah itu tetap pasti akan naik. Oke. Sekalian nih Ibu dan Bapak hadirin sekalian, saya mau menginformasikan juga dalam rangka webinar ini, sekalian izin.co.id mau menghadirkan layanan terbaru dari izin, yaitu izin properti. Nah, nanti izin properti, di sini kita bisa membantu pelayanan untuk pembuatan akta jual beli tanah, pengecekan sertifikat, pengurusan sertifikat balik nama, sampai perhitungan pajak-pajak apa aja sih yang mesti dibayarkan. Nah, nanti akan dibantu sama Bu Oti juga ya, Bu ya? Pastinya, insya Allah. Oke, dan salah satu keunggulan dari izin properti yaitu kita menyediakan kalkulator pajak properti. Nah, ini pertama di Indonesia, baru ada. Nah, di sini di kalkulator pajak properti ini, Ibu dan Bapak bisa menemukan di website kami, www.izin.co.id, di halaman izin properti, di situ ada kalkulator pajak properti. Kurang dari 5 menit aja, Ibu dan Bapak sudah bisa menghitung berapa besar pajak yang harus dikeluarkan dalam rangka investasi properti yang sehubungan dengan pajak legalitasnya nih. Jadi ada tadi pajak pembeli, pajak penjual, cek sertifikat, AJB segala macam ya Bu ya. Semua tadi udah belajar, jadi sekarang pada bisa ngitung sendiri di rumah, udah ada rumusnya kan? Iya, udah ada rumusnya. Kadang-kadang kan biasanya dihitungin sama PPAT-nya ya. Sekarang udah bisa kira-kira berapa biaya yang kita keluarkan pada waktu kita mau berinvestasi tanah. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat udah banyak banget Ibu ini pertanyaan yang masuk buat Ibu. Saya coba bacakan ya. Banyak banget Bu. Pertanyaan pertama dari Bapak Asyad. Bagaimana tahapan untuk mengurus APHT di BPN, Bu? Tahapan apa? Pengurusan APHT. Akte pemberian hak tanggungan. Agak menyimpang sedikit ya. Iya. Oke. Silakan dibantu Ibu. Oke. Untuk tahapan APHT, saya pikir tadi Bapak mau berinvestasi tanah. Jadi kalau sekarang kayaknya nih mau ambil kredit karena banyak kredit murah ya, karena banyak bunga murah di bank-bank, semua menawarin bunga murah. Memang bagus sekali peluangnya kalau untuk ngambil kredit pada saat sekarang ini ya, bunga lagi murah tapi deposito juga bunganya kecil gitu. Jadi lebih bagus memang investasi tanah ya. Jadi untuk tahapan untuk APHT pertama kan kita tentu ingin mengambil
loan ya, ngambil kredit di suatu bank. Biasanya kredit itu diberikan, kita buat, bank menyiapkan adalah perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Ada yang dibuat secara di bawah tangan, ada yang dibuat oleh notaris ya. Pasti yang Bapak harus lihat adalah berapa sih bunganya, berapa provisinya, berapa administrasinya ya. Setelah kita biasanya kalau notaris itu diberikan SPPK, yaitu surat perintah kerja dari bank. Dan Bapak biasanya juga nanti dapat tembusannya. Bapak lihat-lihat dulu tuh, jangan sampai klausul-klausulnya nanti miss, udah datang ke notaris ternyata, saya nggak setuju provisinya 1% atau 0,5%, saya mau minta di-free-kan gitu kan. Itu ada negosiasi-negosiasi yang harus dipertimbangkan. Jadi pada waktu membaca SPPK harus betul-betul dilihat berapa bunganya, berapa provisinya, berapa administrasinya, dan juga biasanya ada juga biaya-biaya, biaya survei, biasanya juga ada kan, biaya survei, dan juga ada biaya notaris. Biaya notaris itu apa? Biaya cek sertifikat, ya kan? Biaya cek sertifikat, nanti harus ada PBB juga harus udah lunas semua, dan itu memang harus disiapkan. Setelah itu biasanya ada SPPK, nanti bank memberikan kepada notaris atau PPAT di wilayah. Dan setelah itu nanti notaris menyiapkan, yaitu akte pemberian hak tanggungan. Akte pemberian hak tanggungan itu nanti ada, sebelumnya kita cek dulu sertifikatnya ya. Sertifikat itu kita cek ke Badan Pertanahan Nasional, dan cek sertifikat itu pertama kan kita harus online dulu kan, online untuk pengecekannya. Kita cek sertifikatnya itu telah bersih, baru seorang notaris atau PPAT. Jadi mungkin ada yang salah persepsi ya, notaris sama PPAT kerjaannya sama gitu ya, padahal itu beda ya. Kalau notaris kan tentang perjanjian-perjanjian, kalau PPAT itu tentang pertanahan. Kalau akte pemberian hak tanggungan itu adalah kerjaannya dari PPAT ya. Nah itu jual beli juga kerjaannya PPAT, tapi orang selalu bilang notaris, tapi ya sudahlah nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya itu kita harus luruskan ya, kerjaan PPAT dan notaris itu beda, SK-nya juga beda, yang satu oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang satu oleh kepala kantor Menteri Agraria. Nah itu memang SK-nya saja sudah beda, pekerjaannya juga beda, tapi umum kadang-kadang belum paham masalah itu. Dan setelah kita membuat akte pemberian hak tanggungan, kita daftarkan lagi, kita daftarkan HT sekarang online ya, tapi sebetulnya setengah online ya. Saya juga himbau juga semoga nanti semuanya harus serba online ya. Pengecekan kan online. Habis itu kita ada lagi pengecekan tetap masih ke Badan Pertanahan Nasional. Makanya di masa pandemi ini kita itu banyak kendalanya, jadi nggak bisa jalan kan. Ternyata Badan Pertanahannya tutup. Ada yang kena COVID. Nah, kita ekonomi kan harus tetap jalan ya. Nah, itu menjadi kendala. Begitu juga kan untuk membacakan akte, itu kan menghadap di hadapan saya notaris atau PPAT, itu kan harus hadir. Nah, mau hadir tapi takut kena COVID, gimana? Itu kita juga mesti merubah undang-undangnya. Jadi payung hukumnya supaya ada, supaya notaris kalau bacain kayak gini nggak kesalahan. Ibu bacainnya pakai Zoom, pakai webinar nih nggak sah gitu kan. Akhirnya aktenya batal demi hukum ya. Di acara ini juga saya juga himbau semoga pemerintah nanti lebih cepat membuat suatu undang-undang yang untuk melindungi dan memprotek bagaimana di masa pandemi ini kita ekonomi tetap jalan, kita bisa bacain akte, kita bisa pengecekan ini masih ada manualnya juga, jadi di online kan, tapi berkas tetap harus diantar ke sana, kantornya tutup ya kan, ada yang kena COVID, terus orang yang megang COVID, kita nggak bisa kerja, akhirnya kita stuck ekonominya. Padahal seorang PPAT itu adalah penerima pajak ya, dia menerima pajak SSP ya, itu kan yang membantu kita penerima pajak dari klien-klien kita setorkan untuk masuk ke negara, itu kan besar banget. Kalau sampai nggak jalan kan sayang negara itu, padahal pendapatannya untuk pendapatan negara itu kan berapa ratus miliar ya, kalau kita berhenti bekerja. Tapi ya alhamdulillah sih di DKI Bapak Gubernur juga
notaris itu yang dikecualikan. Jadi masih boleh bekerja. Tapi birokrasi yang lain kalau ada yang kena COVID, kantornya tutup juga. Jadi ya itulah kendala-kendala kita di COVID ini. Semoga COVID ini tidak berlama-lama dan kita juga kalau bisa mempersiapkan. Jadi kita harus bisa mengimbangi juga ada Omnibus Law nih. Bagaimana tentang pekerjaan notaris, bagaimana tentang pengecekan sertifikat, bagaimana kita harus daftar hak tanggungan, bagaimana kita harus balik nama kalau kantornya tutup, ya kan? Kalau kita bisa online semua pasti itu bisa jalan. Bagaimana supaya bisa jalan? Payung hukumnya harus dipersiapkan lebih dulu. Oke, jadi kalau misalnya semua udah serba online, lancar terus pekerjaan PPAT ya Bu ya? Iya, kalau sudah kita mempersiapkan, kita kan nggak mempersiapkan. Kita emang 4.0 ya, 4.0 kita harus berlari, tapi kita nggak menyadari bahwa dengan adanya COVID kita dipaksa startnya lebih cepat gitu. Padahal kita belum siap undang-undangnya dan ya hal tersebut yang memang sangat disayangkan ya. Harusnya 4.0 ini memang harus semuanya serba online. Seperti saya ada di sini juga untung ini ya di online kan ya, meskipun pakai masker tetap 3M ya. Oke, kira-kira udah jelas belum ya Pak Asyar untuk jawaban dari Ibu? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini menarik juga nih Bu. Bagaimana cara memastikan tanah yang akan dibeli statusnya clear dari sengketa? Ini pertanyaan dari Ibu Eni Satyati. Oke, Ibu Eni ya. Ya, selamat sore Ibu Eni. Jadi kalau itu yang saya bilang ya, bagaimana cara untuk membeli tanah. Kita tidak boleh membeli tanah itu seperti kucing dalam karung, ya kan? Kalau kita mau membeli tanah, pertama kita tanya dulu, ada sertifikatnya enggak gitu. Sertifikatnya ada bukunya, tapi kita nggak ngecek, kita nggak ngerti, kita bukan ahlinya. Ke notaris juga notaris nggak ngerti, harus dibawa dulu ke Badan Pertanahan supaya tahu sertifikat itu bersih ya. Terus juga kita cek juga riwayat tanahnya ya, riwayat tanahnya biasanya di kecamatan tuh ada, tapi kalau sudah bersertifikat kita hanya perlu mengecek di Badan Pertanahan Nasional karena di situ terlihat bahwa sertifikat tersebut memang bersih. Nanti yang perlu saya ingatkan, kalau Ibu menerima sertifikat asli atau akan memberikan suatu sertifikat asli, jangan lupa sertifikatnya diparaf dengan pensil untuk ditandai bahwa itu sertifikat yang kita terima atau itu sertifikat yang kita beri. Karena ada pengalaman beberapa orang ngecek bareng tapi pada waktu masukin ke loket dia tidak ngikutin, dia duduk manis aja di belakang. Jadi setelah sertifikat itu selesai dituker, yang dikasihin ke kita sertifikat yang palsu gitu ya. Nah kita mengantisipasi seperti itu, kita harus menandai sendiri. Ini sertifikat yang kita terima, ini sertifikat yang kita untuk izin juga nanti gitu ya. Kalau terima sertifikat itu orangnya harus marah sertifikatnya. Karena nanti kalau dicek tidak bersih, jangan sampai kita dituduh yang memasukkan. Padahal kita terimanya sudah begitu gitu ya. Nah, untuk sekarang sih di Indonesia ini untuk pengecekan sudah lebih mudah untuk sertifikat ya. Kita hanya ngecek dengan online, kita ngecek cap basah di BPN, kita sudah tahu sertifikat tersebut telah bersih. Tapi tidak hanya bersih aja, kita tanya juga ke tata kota. Kena jalan enggak? Jangan kita beli 100 meter dipotong jalan berapa meter, rumahnya jadi kecil banget kan. Kita harus cek juga di tata kota. Juga peruntukannya untuk apa? Yang tadi ada zona-zona itu kan. Peruntukannya untuk perumahan, untuk perkantoran, untuk yang lain-lain. Nah, itu harus dicek juga peruntukannya untuk apa. Supaya ya itulah kita tidak membeli kucing dalam karung katanya. Memang harus teliti A sampai Z. Ya, memang semuanya bisa dilakukan oleh PPAT ya, tinggal minta dengan PPAT yang bersangkutan supaya mengecek sertifikatnya, juga tugas Ibu sebagai klien yang penting adalah memaraf apabila menerima sertifikat asli atau bawa aja itunya penjualnya ke kantor notaris atau PPAT. Di situ pasti kita udah punya protap-protap yang untuk mengamankan para pihak. Oke, Bu. Nah, ini kan kalau dalam hal penjualnya perorangan. Nah, kebanyakan sekarang kan property developer di Indonesia kan berkembang banyak, Ibu. Nah, kalau penjualnya property developer,
kadang-kadang kita sebagai pembeli kan, kita nggak tahu nih sertifikatnya belum pecah, kita main beli aja, terus kita nggak tahu, nggak pernah ditunjukkan kan sama developer sertifikatnya. Nah Ya. itu baiknya kita gimana tuh Bu? Kita bisa minta dong fotokopi induknya, Oh, minta ya kan? fotokopi induknya Minta ya. fotokopi induknya, di induknya nanti kita bisa cek sertifikatnya, tapi meskipun itu ceknya lisan ya, nggak bisa dengan cap basah. Ya, tapi kita bisa tetap cek, kita bisa minta tahu bahwa sertifikat induknya itu ada enggak. Kita juga jangan membeli, jangan-jangan kita beli cuma jual konsep aja, ya Oh kan? iya benar. Rumahnya bentuknya bagus, ya kan? Itu apa namanya, apartemennya bagus, tapi sertifikatnya, tanda bukti haknya nggak jelas gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita tetap harus cek dari induknya. Kalau nggak ada induknya apa? Giriknya kita bisa cek. Cek di mana? Di kelurahan. Riwayat tanahnya. Riwayat tanahnya jelas nggak nih dari A ke B ke C ke D gitu ya. Karena kalau nggak jelas itu sertifikat juga nggak akan bisa disertifikatkan. Maksudnya kalau girik ya nggak bisa disertifikatkan karena harus ada riwayat tanah dan harus ada pernyataan tidak sengketa ya kan dari kelurahan ya, dikeluarkan oleh camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Jangan sampai kita beli ternyata sengketa, ahli warisnya masih sengketa. Kan akhirnya kita nggak bisa mendiami juga. Ada beberapa apa namanya properti kan yang seperti itu. Kita sebagai pembeli juga harus hati-hati. Berarti kalau misalnya Ibu dan Bapak hadirin semua lagi berencana investasi di properti developer nih, itu jangan lupa selalu mintakan kopi sertifikat induk. Iya. Nanti buat kita cek di BPN ya Bu. Iya, dicek di BPN, kita tahu kan. Berarti dia nggak, nanti saya ngaku itu Monas tuh punya saya tuh. Gitu kan. Kalau ngomong kan gampang ya kan. Tapi mana buktinya gitu. Harus ada buktinya. Buktinya mana, sertifikatnya mana. Nah, terus KTP-nya Bapak mana? Oh bener nggak? Apa PT-nya mana? Ini bener nggak? Kalau nggak kita bisa ngakuin itu lapangan banteng punya saya. Saya mau jual gitu kan. Nggak bisa begitu. Harus nggak boleh omdo ya, harus mana sertifikatnya, mana KTP-nya Bapak, oh iya sama, berarti Bapak memang yang berhak, tinggal kita cek ke Badan Pertanahan. Oke, kalau misalnya dari kita klien minta tolong ke PPAT untuk bantu cek sertifikat induk kopinya itu juga bisa ya Bu? Boleh, senang sekali boleh, itu, berarti PPAT-nya mendapat kerjaan kan. Oke, berarti nanti Ibu dan Bapak kalau misalnya mau investasi cek sertifikat induk bisa cek ke kita juga ya. Cuman kalau tadi sertifikatnya masih girik berarti kita cek riwayat di kelurahan ya? Iya, riwayat tanahnya, ini tanah sengketa atau enggak. Ini karena proses itu girik, itu prosesnya banyak tahapannya. Nanti kan juga ada pengumuman, ya ada pengumuman, ada sanggahan enggak. Kalau tidak ada sanggahan baru nanti SKPT keluar, baru terbitlah sertifikat, ya kan. Nah itu kan banyak tahapan-tahapan girik yang harus kita lalui. Ada panitia A juga dan lain sebagainya. Nah untuk menjadi girik paling safety adalah kita minta keterangan dari RT, RW, lurah, camat. Ini yang tinggal di situ siapa, sengketa enggak, anaknya berapa, lengkap enggak, jangan sampai anaknya 5, yang tanda tangan cuma 3, ya kan nanti sengketa juga ahli warisnya gitu. Oke, jelas banget Ibu Oti, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya. Selamat sore, saya Robert katanya. Bagaimana cara mengecek keaslian suatu sertifikat hak milik dan apakah benar isu bahwa SHGB cuma boleh diperpanjang sekali saja dari Pak Robert? Benar nggak begitu? Enggak kan, tadi saya udah ini kan. Kalau untuk tadi cek sertifikat kan tadi udah saya jelaskan ya, bawa ke BPN atau bawa ke bawa ke notaris atau PPAT aja, nanti di online kan, dicek sertifikatnya, setelah ada cap basah bahwa itu sertifikat itu bersih. Dan SHGB bisa diperpanjang kan ya, tadi diperpanjang sampai 2 kali ya. Oh, 2 kali. Sampai 2 kali. Tapi masih bisa lagi. Bukannya terus 2 kali terus selesai, masih bisa dimohonkan pembaharuannya. Jadi ada pasal 36 ayat 1 UU PA. Jangka waktunya kan paling lama tuh 30 tahun ya. Nah, pada waktu 30 tahun masih dimungkinkan 20 tahun lagi. Ya, masih dimungkinkan 20 tahun lagi, apabila udah habis dimohonkan baru lagi gitu. Enak kan? Kayaknya ini kita disayang, sebenarnya kita disayang sama UU PA ya, sama Undang-Undang Pokok Agraria itu, warga negara Indonesia itu banyak kemudahannya lah, apalagi ada kredit murah ya untuk beli KPR. Nah, waktunya lah sekarang untuk membeli properti. Oke, waktunya sekarang untuk beli properti. Jadi Pak Robert jangan takut karena SHGB bisa diperpanjang terus. Jadi bukan cuma 1 kali ya Bu ya? Iya, bisa sampai tambahannya 20 tahun. Bisa sampai 20 tahun.
Jadi 50 tahun ya. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Ori. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Didit Prasetyo. Sekarang ahli waris nih Bu. Ya. Saya sebagai ahli waris atas beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh suatu lembaga atas nama ayah saya. Sepeninggal beliau, lembaga tersebut mengalami penurunan dan akan melikuidasi sebagian aset termasuk tanah tersebut. Saya dan keluarga merasa tidak memiliki hak atas tanah-tanah tersebut. Oleh karena itu, kami welcome kepada pengelola baru untuk membalik nama hak atas tanah dan atau menjualnya. Pertanyaannya adalah, apa yang mesti kami waspadai agar kami tidak diperdaya atau dirugikan? Itu oleh lembaga apa ya? Lembaga leasing atau lembaga apa itu? Ini nggak disebutkan ya, sama Pak Didit lembaga apa nih ya? Lembaga atas nama ayah saya. Ini cuma gitu doang sih, Bu. Iya, lembaga apa? Kurang begitu jelas apa ya. Mungkin dia ahli waris, terus ada di leasing sertifikatnya, ya kan? Padahal kan mesti tetap harus ayah meninggal kan harus balik nama juga ke para ahli waris, ya kan? Nggak bisa begitu aja, karena harus pasang lagi hak tanggungan, ya kan? Jadi lebih baik Pak Didit boleh nanti hubungin Mbak Deborah yang lebih jelas ininya pertanyaannya. Karena apa? Kalau leasing, kalau kita pinjam kredit, kita itu harus dipasang hak tanggungan kan? Nah, dipasang hak tanggungan kalau ayah meninggal misalnya, itu kan turun ke ahli warisnya. Jadi turun waris dulu, setelah itu baru dipasang lagi APHT, baru dipasang lagi hak tanggungan. Jadi sebenarnya sih tetap aman-aman aja gitu, nggak masalah. Cuma proses turun waris dan pasang hak tanggungan tersebut harus tetap dilalui supaya kita lebih safety ya. Itu juga kan nggak sembarangan kita kalau mau menjaminkan aset itu kan di appraisal juga ya, di appraisal berapa. Sekarang aja ada Mbah Google gampang, per meternya tanah kita berapa, hitung-hitung. Oh kurang lebih appraisal tuh ngasihnya segini ya. Terus kalau dikasih kecil, masa harga tanahnya besar kok dikasih kreditnya cuma kecil, kenapa gitu. Itu kan biasanya ada appraisal itu kan juga disumpah ya. Jadi biasanya nggak semena-mena juga melakukan suatu transaksi tanah. Oke, jadi ada tahapannya dulu, nggak bisa main langsung dijual gitu aja ya Bu ya? Iya, nggak bisa dijual, tapi ya kita harus mengantisipasi. Jangan sampai dulu menandatangani surat-surat misalnya ada kuasa menjual, ya kan seperti itu ya. Itu hati-hati juga. Makanya kalau kita menandatangani semua surat, banyak ada lembaga-lembaga yang langsung tanda tangan kuasa jual. Nah itu langsung bisa dijual gitu. Itu kan yang sangat membahayakan ya, padahal hubungannya dengan utang-utang itu kan nggak boleh. Perjanjian kredit itu tidak boleh, misalnya pengakuan hutang ada APHT juga, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh diikuti dengan jaminan ya. Kalau jual beli ya jual beli aja. Maksudnya kalau jual beli aja, nggak boleh diikuti dengan pengakuan hutang. Itu yang tidak diperbolehkan di undang-undang. Oke, paham sekali Ibu. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi Bu. Masih ada waktu kan ya? Masih. Sampai pagi juga boleh. Lanjut dulu. Untuk perorangan, apakah ada batas maksimal kepemilikan total luas tanah? Ini ada pertanyaan dari Bapak Matthew. Ya, untuk pembatasan di Indonesia, Bapak Matthew, bahwa kita ada SK 59 ya, tidak boleh penguasaan tanah itu lebih dari ada SK 59. Biasanya kita ngecek itu kalau udah pemilikannya lebih dari 5 bidang tanah, biasanya kita harus izin menteri dulu, PMA 1461 ya, itu harus izin ke menteri dulu. Jadi nggak boleh nanti semua Bapak punya uang semua dibeli sama Bapak, itu kan nggak boleh ya. Jadi ada pembatasan di SK 59 itu bahwa nggak boleh lebih dari 5 bidang, dan kalau lebih dari itu boleh tapi harus dengan izin menteri. Berarti pembatasan perorangan itu maksimal 5 bidang tanah. Iya, 5 bidang tanah. Luas berapapun di dalam 5 bidang tanah. Di situ tidak ditentukan ya, karena kita pada waktu jual beli biasanya cek dulu SK 59 dulu kan, cek dulu kepemilikannya. Makanya kalau kita sebagai seorang PPT kita tanya, ini tanah keberapa, tanah ke-6 apa tanah keberapa? Kalau tanah ke-1 aman, tanah ke-4 ke-5 aman. Kalau enggak kita mesti izinnya mesti beda.
Oh, kalau ini kan dalam konteks perorangan. Kalau Iya. misalnya badan hukum ada pembatasan nggak Bu untuk kepemilikan tanah? Itu tergantung peruntukannya juga ya. tergantung Peruntukannya untuk peruntukan. apa? Kan untuk ada HGU, ada HGB, peruntukannya juga Oh, harus iya. jelas. Nggak boleh beli banyak-banyak tapi tanah itu ditelantarkan. Itu kan juga nggak bagus ya. Akhirnya warga negara yang harusnya bisa menikmati hasil dari tanah tersebut jadi nggak bisa. Oke, thank you banget Ibu. Ini insight lagi nih buat kita semua. Terus mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya sudah mau habis. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Yvonne. Bagaimana cara dan prosedur menaikkan sertifikat HGB jadi hak milik dan kira-kira biayanya berapa? Nah itu. Gitu ya. Nanya biayanya, boleh nggak ya? Mungkin saya nggak kasih tahu biayanya ya, karena biaya kan beda-beda ya. Tapi kalau untuk prosedur HGB jadi hak milik tuh prosedurnya gampang sekali gitu kan. Biasanya udah bawa ke PPAT aja atau bawa ke izin, nanti langsung bisa naik seininya. Yang penting peruntukannya memang untuk rumah tinggal. Jadi ada HGB tapi dia pakainya untuk kantor, itu nggak boleh. IMB-nya tuh harus rumah tinggal gitu. Kalau IMB-nya rumah tinggal boleh ditingkatkan menjadi hak milik. Kalau ibu nggak mau capek-capek ke urus sendiri ya urus ke izin aja atau ke PPAT yang bersangkutan. Jadi untuk biaya-biaya serahkan aja ke kita, nanti kita yang bantu perhitungannya ya Bu ya. Iya betul. Cuman ada catatan tadi dari Ibu Oti bahwa untuk rumah tinggal bisa ditingkatkan jadi hak milik, tapi untuk yang ruko kalau gitu yang bisa untuk ya, kantor, IMB-nya kantor itu nggak boleh. Oke, berarti untuk yang kantor, ruko, peruntukannya untuk usaha itu cuma bisa sampai HGB aja, nanti diperpanjang aja terus. Iya, diperpanjang aja terus. Makanya jangan buat kantor. Buat kantor di perkantoran aja ya. Oke, buat kantor di gedung kantor aja kayak saya di office ini Bu ya. Iya betul. Oke, sekian Bu, udah berakhir sudah sesi tanya jawab dan webinar kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk Ibu Oti untuk menyempatkan waktunya. Kita bisa belajar banyak dari Ibu Oti mengenai investasi tanah, terutama dalam bidang legal. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Dan sekiranya ada kritik atau saran kira-kira dari izin mau bikin webinar apa lagi, bisa disampaikan melalui email kami di cs@izin.co.id. Saya ulangi di cs@izin.co.id. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di webinar berikutnya.